Kita kembali lagi di tutorial Jibas Akademik. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian siswa. Nah, sesuai dengan judulnya, di sini kita akan membahas semua langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan penilaian siswa. Mulai dari pengaturan, penginputan, perhitungan nilai rapor, dan laporan untuk orang tua. Adapun untuk penilaian siswa ini di Jibas, ini bisa menggunakan beberapa aplikasi, yaitu aplikasi Jibas Akademik, Jibas Info Guru, Jibas Jendela Sekolah, dan Jibas Computer Based Exam. Nah, untuk akademik, Info Guru, dan Jendela Sekolah IMA, ini penilaiannya dilakukan secara manual. Artinya, setelah pengujian dilakukan, nanti nilai ujiannya dimasukkan ke akademik, Info Guru, atau Jendela Sekolah IMA. Ini dilakukan oleh guru atau staf akademik. Nah, sedangkan yang otomatis, ini pengujian dan penilaiannya langsung dilakukan oleh otomatis oleh Jibas. Jadi pengujiannya langsung dikerjakan oleh siswa, nanti nilainya dihitung, lalu nilainya langsung dimasukkan ke Jibas Akademik. Ini dilakukan secara otomatis oleh Jibas melalui Jibas Computer Based Exam. Nah, karena sekarang ini tutorialnya mengenai Jibas Akademik, maka kita akan membahas penilaian melalui Jibas Akademik. Nah, adapun alur untuk penilaian siswa di Jibas Akademik ini ada 4 ya. Pertama, pengaturan, kedua penginputan nilai, yang ketiga adalah perhitungan rapor, dan keempat adalah laporan nilai. Nah, untuk pengaturan di sini kita harus mengatur beberapa konfigurasi dahulu sebelum menginput nilai dan menghitung nilai rapor. Pengaturannya yaitu kita harus menentukan guru dan pelajaran, juga aspek dan pengujian, dan juga aturan grading dan bobot pengujian. Nah, langkah kedua, barulah kita dapat menginput nilai. Nah, penginputan ini bisa dilakukan oleh staf akademik atau guru melalui Jibas Akademik, Jibas Info Guru, atau Jendela Sekolah. Nah, setelah semua nilai kita inputkan, barulah kita dapat menghitung nilai rapornya. Nah, di Jibas untuk perhitungan nilai raport ini bisa dilakukan secara otomatis berdasarkan aturan grading dan bobot pengujian yang telah kita lakukan di langkah pertama, ini di langkah pengaturan. Nah, setelah semuanya selesai, barulah nanti tersedia laporan nilai untuk orang tua dan juga laporan ledger nilai untuk guru dan eksekutif sekolah. Nah, karena pembahasan mengenai fitur penilaian siswa ini cukup panjang, maka akan kita bagi menjadi beberapa video. Kita mulai dengan pengaturan dan penginputan nilai terlebih dahulu. Sebelum menginputkan nilai, berikut ini ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan alur pengaturannya sebagai berikut. Pertama, kita harus mendata guru dan pelajaran. Kedua, kita mendata aspek penilaian. Ketiga, kita mendata jenis pengujian. Dan keempat adalah aturan perhitungan nilai rapor. Nah, untuk yang pertama, guru dan pelajaran ini sudah dibahas di video tutorial sebelumnya. Pada intinya, kita harus mendata guru-guru siapa saja yang mengajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, ini harus terdata dahulu dengan benar. Ini nanti tugasnya oleh staf akademik atau manajer akademik. Nah, berikutnya pengaturan yang kedua adalah aspek penilaian. Nah, aspek penilaian ini di kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka sebenarnya ini tidak ada. Tapi di kurikulum Kurtilas, kurikulum 13 ini namanya adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, supaya menjaga kompatibilitas dengan kurikulum sebelumnya dan juga menjaga apabila ada perubahan kurikulum di masa mendatang. Nah, untuk aspek penilaian ini kita beri judul saja penilaian. Jadi di kurikulum Merdeka ini meskipun tidak ada, tapi kita kasih satu ya, aspeknya adalah penilaian. Nah, pengaturan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan jenis-jenis pengujian untuk satu pelajaran. Nah, jenis pengujian ini nanti ditentukan oleh guru. Pengujian apa saja yang akan dilakukan. Contohnya di sini adalah kuis, ulangan harian, UTS, UAS, ujian lisan, ujian praktek, dan lain sebagainya. Nah, terakhir untuk aturan perhitungan nilai rapor, ini guru bisa mendefinisikan aturan perhitungan nilai raportnya. Jadi nanti nilai raportnya otomatis dihitung oleh Jibas, jadi guru tidak perlu repot lagi mengambil Excel untuk menghitung rata-rata nilai, lalu menghitung nilai akhir atau nilai raport
masing-masing siswa. Nanti dilakukan sendiri oleh Jibas. Nah, contohnya di sini untuk nilai rapor, ini nanti adalah 10% dari kuis, tambah 20% ulangan harian, 30% UTS, dan 40% UAS. Nah, ini nanti masing-masing guru bisa memiliki aturan yang berbeda, meskipun mengajar di pelajaran yang sama. Jadi meskipun ada 2 guru mengajar dalam satu pelajaran yang sama, di kelas yang sama, tapi karena kebijaksanaan masing-masing, nanti aturannya bisa berbeda-beda. Begitu pula dengan jenis ujian yang digunakan, ini setiap guru bisa berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekannya. Nah, untuk memulai pengaturan nilai, kita kembali lagi ke Jibas Akademik, menu, guru, dan pelajaran. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendata guru dan pelajaran yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya sudah melakukan pendataan gurunya. Kita klik tab guru, pendataan guru, lalu kita pilih misalnya pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini contohnya kita akan mengelola pengaturan untuk Ibu Eka dan Ibu Nuri Cahyani yang sama-sama mengajar di bahasa Inggris. Nanti kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengatur, menambah jenis-jenis pengujian yang ada di bahasa Inggris, dan lalu nanti akan saya tampilkan bahwa Ibu Eka dan Ibu Nuri Cahyani ini nanti bisa memiliki aturan yang berbeda untuk perhitungan nilai dan gradingnya. Jadi meskipun sama-sama mengajar di bahasa Inggris, tapi memiliki aturan yang berbeda. Ini sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing guru. Nah, kita kembali lagi ke menu guru dan pelajaran. Nah, hal yang kedua yang harus kita kelola adalah ini, aspek penilaian. Kita klik aspek penilaian. Nah, di sini saya sudah membuat satu jenis aspek penilaian. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, aspek penilaian ini sebenarnya di kurikulum Merdeka yang sekarang ini tidak ada atau tidak digunakan. Nah, ini sebenarnya digunakan di kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau Kurtilas. Di sini di Kurtilas ini ada aspek pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, untuk menjaga kompatibilitas aplikasi ke kurikulum sebelumnya, dan juga untuk menjaga apabila ada perubahan kurikulum di masa mendatang, nah untuk aspek penilaian ini tidak dihilangkan, tapi hanya digunakan satu saja. Nah, di sini satunya adalah penilaian. Nah, ini aspek penilaian sudah selesai, lalu kita kembali lagi ke menu guru dan pelajaran. Nah, kita lakukan pengaturan yang ketiga adalah ini, jenis-jenis pengujian. Klik jenis-jenis pengujian. Nah, kita pilih misalnya pelajarannya bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa menambahkan jenis-jenis pengujian yang akan dilakukan di pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini contohnya adalah untuk yang pertama misalnya kuis. Kuis, singkatannya kuis. Nah, kita tambah lagi. Misalnya untuk jenis pengujiannya adalah ulangan harian. Ini singkatannya UH. Lalu ada juga ujian tengah semester, singkatannya UTS. Lalu ada juga ujian akhir semester, singkatannya UAS. Lalu ada lagi misalnya ulangan harian, ujian lisan, singkatannya UL. Nah, di sini kita sudah membuat 5 jenis pengujian yang akan dilakukan di pelajaran bahasa Inggris, yaitu kuis, UAS, ulangan harian, ulangan lisan, ujian tengah semester, dan ulangan harian. Nah, nanti Ibu Eka dan Ibu Nuri Cahyani ini bisa menggunakan jenis-jenis pengujian ini. Jadi untuk ujian pengujian ini nanti berlaku bagi semua guru di bahasa Inggris. Nah, kita lanjut lagi ke aturan berikutnya, yaitu kembali lagi ke pelajaran, yaitu aturan perhitungan nilai untuk siswa, untuk rapor siswa. Nah, ini kita klik. Nah, kita pilih gurunya, misalnya Ibu Eka. Nah, Ibu Eka tadi sudah terdata untuk bahasa Inggris. Nah, di sini kita tinggal klik ini untuk membuat aturan perhitungan nilai raportnya. Jadi, kalau di Jibas ini, untuk perhitungan nilai raportnya nanti bisa dilakukan secara otomatis. Jadi guru tidak perlu lagi menghitung rata-rata nilai, lalu menghitung bobot, dan menjumlahkan untuk mendapatkan nilai rapor.
Nah, nanti semua itu akan dilakukan oleh Jibas. Jadi untuk menghitung rata-rata, terus mengalikan dengan bobot, dan menghitung nilai raportnya nanti akan secara otomatis dilakukan oleh Jibas. Nah, guru di sini hanya perlu untuk mendefinisikan bobot setiap pengujian. Nah, di mana nanti bobot pengujian ini nanti akan digunakan untuk perhitungan nilai rapor. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya untuk nilai raport, ini nanti ada 10% dari kuis, terus 20% dari ulangan harian, 30% UTS, dan 40% UAS. Nah, untuk melakukannya ini kita pilih, ini aspek penilaiannya, yang ini aspek penilaian cuma satu ya. Nah, lalu untuk Ibu Eka ini akan menggunakan pengujian kuis. Ini misalnya bobotnya 10%. Lalu ulangan harian, ini 10%. Lalu ujian tengah semester, ini misalnya 30%. Lalu ulangan ujian akhir, ini misalnya 40%. Nah, untuk ujian lisan misalnya ini adalah 10%. Nah, seperti itu. Jadi untuk Ibu Eka Mustika, untuk pelajaran bahasa Inggris, ini bobotnya adalah 10% kuis, 10% ulangan harian, 30% UTS, 30% UAS, dan 10% ujian lisan. Nah, kita klik simpan. Nah, ini adalah aturan perhitungan nilai raport untuk tingkat 10. Nah, ini aturan ini nanti bisa berbeda untuk tingkat yang lainnya. Misalnya tingkat 11 dan tingkat 12, nanti Ibu Eka Mustika bisa membuat aturan yang lain. Nah, contohnya di sini saya tambahkan untuk yang tingkat 11. Nah, misalnya untuk yang tingkat 11 ini tidak menggunakan kuis, tapi cukup menggunakan ulangan harian. Ini bobotnya misalnya 20%. Yang ini UTS 30%. Yang ini 40%. Dan ujian lisannya adalah 20%. Nah, demikian. Jadi ini untuk masing-masing tingkat ini bisa menggunakan bobot yang berbeda. Nah, ini untuk Ibu Eka Mustika. Nah, berikutnya saya akan mencoba juga mendemonstrasikan untuk Ibu Nuri Cahyani. Ibu Nuri Cahyani juga ini terdata sebagai guru bahasa Inggris. Ibu Nuri Cahyani bisa membuat aturan perhitungan yang berbeda dengan Ibu Eka. Nah, contohnya ini di sini di tingkat kelas 10, aspek penilaian Ibu Nuri Cahyani ini bobot kuisnya 10%, ulangan hariannya 20%, UTS-nya ini 20%, ininya 30%, nah ujian lisannya juga ini yang besar ini 20%. Nah, ini kebijaksanaan dari Ibu Nuri Cahyani bahwa menitik beratkan di ujian lisan. Jadi Bu Nuri Cahyani meskipun sama-sama mengajar bahasa Inggris dengan Ibu Eka Mustika, tapi bisa memiliki aturan yang berbeda untuk perhitungan nilai raportnya. Kita klik simpan. Nah, ini adalah aturan perhitungan oleh Ibu Nuri Cahyani. Ini juga bisa dilakukan di tingkat 11 dan tingkat 12, nanti tergantung kebijaksanaan oleh Ibu Nuri Cahyani. Nah, kita kembali lagi ke menu guru dan pelajaran. Nah, aturan yang terakhir yang harus kita buat adalah ini, aturan pemberian grading. Jadi kita klik dulu, ini misalnya Bu Eka, bahasa Inggris. Nah, di sini kita harus membuat aturan perutan grading. Grading yang dimaksud adalah yang perolehan huruf A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, di sini kita harus mendefinisikan tentang minimal dan maksimal untuk grading yang digunakan. Contohnya di sini untuk Ibu Eka Mustika, di sini untuk rentang dari 80 sampai 100 ini grade-nya A. Ini yang 60 sampai 80 grade-nya B. Untuk yang ini 40 sampai 60 grade-nya C. Yang ini adalah 20 sampai 40. Ini nilainya D. Dan 0 sampai 20. Ini grade-nya E. Nah, ini kita klik simpan. Nah, ini adalah aturan pemberian nilai grading di raport untuk Ibu Eka Mustika, pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini juga bisa diterapkan di tingkat yang lain. Nah, lalu contohnya di sini saya akan juga membuat untuk Ibu Nuri Cahyani. Kita pilih ini Ibu Nuri Cahyani, pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk tingkat 10 kita klik di sini.
Nah, Ibu Nuri Cahyani ini bisa memiliki aturan yang berbeda dengan Ibu Eka Mustika meskipun mengajar di pelajaran bahasa Inggris yang sama. Contohnya di sini untuk Ibu Nuri Cahyani yang digunakan adalah 75 sampai 100 ini A. Terus yang 60 sampai 75 ini B. Lalu yang 40 sampai 60 ini C. Lalu ini 10 sampai 40 ini D. Nah, 0 sampai 10 ini E. Nah, ini kita klik simpan. Nah, di sini Ibu Nuri Cahyani sudah membuat aturan perhitungan grading yang berbeda dengan Ibu Eka Mustika, meskipun mengajar di pelajaran bahasa Inggris yang sama. Jadi, masing-masing guru di Jibas ini bisa memiliki aturan perhitungan grading yang berbeda. Nah, demikian untuk pengaturan nilai di Jibas Akademik. Nah, setelah pengaturannya selesai dilakukan, barulah kita dapat melakukan pendataan nilai ujian. Nah, di Jibas Akademik ini ada dua cara untuk pendataan nilai ujian. Yang pertama adalah dengan input langsung oleh staf akademik. Yang kedua adalah import dari Excel. Nah, yang pertama ini untuk input langsung, jadi staf akademik nanti akan menerima data nilai dari guru yang kemudian diinputkan di Jibas Akademik. Nah, tapi untuk membantu kinerja dari staf akademik, guru juga bisa menginputkan nilainya lewat Jibas Info Guru. Jadi nanti guru login ke Jibas Info Guru, lalu memasukkan nilai-nilainya di Jibas Info Guru. Nah, yang kedua untuk input dari Excel, nanti guru nanti akan membuat file Excel yang nanti diisikan nilai-nilainya. Nah, file Excel tersebut nanti diterima oleh staf akademik lalu diinputkan ke Jibas Akademik. Jadi, staf akademik tidak perlu lagi menginputkan atau tidak perlu lagi mengetikkan nilai-nilainya ke Jibas Akademik. Cukup dari file Excel-nya saja. Tapi guru juga bisa menginputkan langsung file Excel-nya di Jibas Info Guru sama seperti input nilai. Ini untuk meringankan kerja dari staf akademik. Nah, untuk yang input dari Excel ini nanti akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Nah, kita akan mencoba untuk yang input langsung di Jibas Akademik. Nah, untuk memulai pendataan nilai, kita kembali lagi ke Jibas Akademik, menu penilaian. Nah, di sini digambarkan alur dari proses penilaian ya, dari pendataan, perhitungan nilai raport sampai pencetakan nilai raport. Nah, di sini kita akan membahas beberapa menunya saja, sedangkan untuk yang raport di video tutorial sebelumnya. Nah, untuk pendataan nilai, kalau di sini dilihat alurnya adalah ini dimulai dari cetak form dulu. Cetak form penilaian. Jadi, seperti yang telah saya ceritakan tadi, staf akademik nanti menerima nilai-nilai dari guru yang akan diinputkan di Jibas Akademik. Nah, caranya adalah kita cetak dulu form pendataannya di sini. Nah, misalnya kita akan mencetak untuk Departemen SMA kelas 10 Bahasa Inggris, gurunya Ibu Eka Mustika. Nah, kita klik ini cetak form pengisian siswa. Nah, ini adalah form nanti yang akan dicetak oleh staf akademik, lalu diberikan kepada guru bahasa Inggris. Nah, nanti guru bahasa Inggris begitu selesai mengerjakan ujian, nanti diisikan nilai-nilainya di sini. Tanggal berapa ujiannya, jenis pengujiannya apa, apakah kuis atau UTS atau UAS. Terus nilai-nilainya siswa di sini diisikan. Lalu ditandatangani, lalu diberikan kepada staf akademik. Nah, data yang diterima dari guru ini nanti akan diinputkan oleh staf akademik. Nah, untuk penginputannya, kita kembali lagi ke menu presensi. Nah, di sini kita klik penilaian pelajaran. Nah, ini saya sebagai staf akademik akan menginputkan nilai dari Ibu Eka Mustika tadi. Nah, kita pilih Departemen SMA kelas 10A, lalu ini gurunya adalah Ibu Eka Mustika. Lalu kita klik lihat. Nah, di sini akan muncul pelajaran apa saja yang diajar oleh Ibu Eka Mustika. Nah, kebetulan di sini Ibu Eka Mustika hanya mengajarkan bahasa Inggris. Nah, lalu di sini kita akan memilih jenis ujian yang akan diinputkan nilainya. Misalnya di sini kita akan menginputkan nilai kuis. Nah, di sini lalu kita klik di sini untuk memulai pendataan nilainya. Nah, nanti akan muncul Windows baru seperti ini. Nah, di sini bisa diisikan kode ujiannya, misalnya kuis pertama.
tanggalnya tanggal berapa, misalnya tanggal hari ini. Di sini RPP-nya bisa dipilih. Terus materinya apa, misalnya tentang past tense. Nah, lalu di sini kita bisa mengisikan nilai-nilai siswanya. Contohnya di sini siswa Amelia memperoleh nilai 7, Apriansa 8, ini 7, ini 6, ini adalah 5. Nah, apabila selesai kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul nilai yang tadi kita inputkan di sini. Kuis 1 tanggal 27 April 2024. Nah, misalnya kita akan menambahkan kuis yang lain, kita tambah penilaian. Nah, ini sebenarnya tanggal 28. Nah, ini RPP, ini materinya adalah present tense. Nah, untuk nilainya misalnya di sini 8, 7, 9, 7, dan 6. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah menginputkan 2 buah nilai untuk bahasa Inggris. Jenis pengujiannya adalah quiz. Nah, oleh Cibas Akademik akan otomatis dihitung nilai rata-ratanya. Ada rata-rata siswa dan rata-rata kelas. Contohnya di sini untuk siswa Amelia dari kuis 1 dan kuis 2 ini rata-rata siswanya adalah 7,5. Untuk siswa Apriansa rata-rata siswanya ada 7,5. Nah, juga di sini ada rata-rata kelas. Untuk kuis 1 ini rata-rata kelasnya 6,6. Kuis 2 rata-rata kelasnya 7,4. Ini kedua nilai rata-rata ini dihitung otomatis oleh Cibas. Jadi guru tidak perlu lagi menghitung nilai rata-ratanya. Nah, demikian untuk input nilai di Cibas Academy.